pertama kita membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Dilanjut dengan tahap kedua, yaitu kita kumur-kumur sebanyak 3 kali. Tahap ketiga yaitu kita membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Dilanjut dengan tahap keempat, yaitu kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Dan tahap berikutnya yaitu kita membasuh kedua tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali, dari ujung kuku hingga siku-siku sebanyak 3 kali, membasuh kepala 3 kali juga, membasuh telinga juga 3 kali, membasuh kaki kanan dan kiri mulai dari ujung kuku hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Tayamum diperbolehkan dilakukan jika yang pertama tidak adanya air yang cukup untuk berwudu atau mandi, yang kedua tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara atau takut dengan binatang buas, yang ketiga sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air, yang keempat jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum, yang kelima tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya ada di dalam sumur. Yang keenam, takut habis waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangatlah jauh. Yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat bersamaan dengan sapuan pertama, yang kedua mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah atau debu, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat adalah tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir, dan yang ketiga mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air suci yang menyucikan sebelum sholat. Namun, jika seseorang setelah sholat dengan tayamum kemudian menemukan air, maka tidak wajib baginya mengulang sholat sekalipun waktu masih ada. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Berikut saya akan membacakan tata cara urutan tayamum yang benar dalam Islam dari awal sampai akhir. Yang pertama, menyiapkan atau temukan tanah berdebu atau debu bersih. Ulama memperbolehkan debu yang berada di tembok, kaca atau tempat lain yang dianggap bersih. Yang kedua, menghadap kiblat, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, kemudian menepuk kedua punggung tangan untuk menipiskan debunya. Yang keempat, saat tangan masih mengusap pada debu, ucapkan pula bacaan niat tayamum, yaitu nawaitu tayamum lil istibakhati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, lanjut usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Satu usapan cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Yang keenam, langkah selanjutnya adalah bagian tangan. Letakkan kembali telapak tangan pada debu, kemudian angkat dan tiup atau tipiskan dari debu seperti sebelumnya. Pastikan telah melepas aksesori yang digunakan. Yang ketujuh, usap tangan dari telapak sampai ke bagian siku hingga merata dengan mendahulukan tangan kanan. Lalu lakukan hal yang sama ke tangan kiri hingga ke pergelangan. Yang kedelapan, kemudian pertemukan 2 telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah tertib. Lakukan praktik tayamum ini sesuai dengan urutan dan tutup dengan doa. Istiqomah adalah istilah dalam bahasa Arab yang menggambarkan keteguhan, konsistensi, atau kekokohan seseorang dalam menjalani sesuatu, terutama dalam konteks agama. Istiqomah juga berarti menjaga kestabilan dan keteguhan dalam melakukan kebaikan atau mematuhi prinsip-prinsip yang diyakini. Jujur adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kebenaran, integritas, dan kejujuran. Tulus dalam perkataan dan tindakan seseorang ini melibatkan ketidakberpihakan terhadap kebohongan atau penipuan, serta kesediaan untuk mengungkapkan kebenaran dengan jelas dan tanpa celah. Al-Quran berisi ajaran-ajaran agama Islam dan menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran juga dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu,
Membaca Al-Quran juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi pembacanya. Pengendalian diri, termasuk mengendalikan emosi, adalah kemampuan seseorang dalam mengelola impuls, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan emosi, serta kemampuan untuk menahan diri dari tindakan impulsif. Manfaat pengendalian diri termasuk kemampuan untuk mengatur prioritas, menghadapi berbagai situasi, dan hidup rukun dengan orang lain. Bersyukur berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang segala kekuatan dan bahwa Allah telah memberikan nikmat dan ucapan bahagia untuk hambanya. Mengalami bersyukur terhadap sesuatu adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membantu individu menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Selain itu, bersyukur juga dapat membantu mengatasi rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Mengatasi dakwah dan meningkatkan iman pada Allah adalah tanggung jawab dari umat muslim dalam menjalani hidup sejalan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghadapi dakwah dengan baik dan mencoba untuk mengatasi hiris-hiris dengan cara yang positif dan konstruktif. Dakwah adalah contoh dari berhimah, yang mengacu pada tingkatan keberlanjutan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi hiris-hiris dan kesulitan dalam hidup.